Kami dari kelas 12 RPL, nama saya Vivi Oktavia, Nama saya Nurulita. nama saya Linda, Nama saya Erik Ferdianto. nama saya Putri. Nama saya Erwin Heri Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem dan komponen-komponennya, serta interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Apa kalian pernah mendengar istilah ekosistem? Wah, udah pada dengar semua nih. Terus, apa sih ekosistem itu? Yuk kita simak bareng-bareng yang berikut ini. Ini adalah gambaran suatu ekosistem. Apa saja yang kalian lihat di gambar tersebut? Ya, betul. Di sana ada hewan, tumbuhan, cahaya matahari, ada air, dan tanah. Dari gambar itu kita bisa simpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Perlu diingat, antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setelah kita paham apa itu ekosistem, yuk kita beranjak ke komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada dua, satu lingkungan biotik, dua lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Nah, pada lingkungan biotik ini, manusia, tumbuhan, dan organisme lainnya tadi dikelompokkan lagi menjadi tiga. Apa saja? Ya, benar, individu, populasi, dan komunitas. Baik, kita bahas individu dulu. Di video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa individu adalah makhluk hidup yang hidup sendiri pada suatu tempat, seperti anjing yang dibawa kursi itu. Next ke video selanjutnya. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu-individu sejenis yang hidup bersama di tempat dan waktu yang sama, seperti halnya populasi ikan-ikan di kolam. Komponen biotik yang terakhir adalah komunitas. Dari gambar ini, kita bisa tahu bahwa ada lebih dari satu populasi, yaitu populasi ikan-ikan yang jenisnya berbeda hidup bersama di dalam laut. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa komunitas adalah gabungan dari populasi-populasi. Kita sudah paham apa saja komponen biotik dalam suatu ekosistem. Sekarang lanjut ke komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Loh. Kok kembali ke gambar ini lagi sih? Ada yang tahu kenapa? Dari gambar ini, kita sudah bisa tahu apa saja komponen abiotik dalam suatu ekosistem, seperti cahaya matahari, air, batu, dan tanah. Interaksi antar individu dibagi menjadi tiga, yaitu netralisme, simbiosis, dan predasi. Simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ini adalah gambaran suatu simbiosis mutualisme. Apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Ada yang tahu? Ya, benar. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti pada gambar tersebut. Dapat kita ketahui bahwa saat lebah menghisap sari-sari bunga, maka secara tidak langsung lebah tersebut telah membantu proses penyerbukan pada bunga. Saling menguntungkan, bukan? Nah, kalau yang ini adalah gambaran simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik
antar makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan tapi yang lainnya tidak dirugikan. Seperti pada gambar ini, ikan remora atau ikan-ikan kecil yang menempel pada tubuh ikan hiu mendapatkan sisa-sisa makanan, namun keberadaannya tidak mengganggu aktivitas ikan hiu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah gambaran simbiosis parasitisme. Dari namanya saja, sudah bisa kita simpulkan bahwa simbiosis ini adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, tapi merugikan pihak lainnya. Seperti contoh, tanaman benalu dan pohon inangnya. Tanaman benalu menyerap sari-sari makanan dari pohon inangnya, sehingga membuat pohon inangnya kurus kering karena kekurangan makanan. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu predasi. Simak gambar berikut ini. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan yang terjadi antara individu, seperti singa yang memakan rusa pada gambar. Interaksi yang terakhir adalah netralisme. Netralisme merupakan hubungan antara dua spesies atau dua populasi yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan, seperti halnya pada gambar berikut. Sapi dan capung berada pada satu tempat yang sama, namun kedua spesies ini tidak saling menguntungkan dan juga tidak saling merugikan, karena mereka hidup dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kompetisi adalah persaingan yang terjadi antar makhluk hidup untuk mendapatkan makanan, pasangan, serta hal lainnya. Seperti pada gambar populasi zebra dan populasi banteng yang saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Dan interaksinya. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang ekosistem, komponen, dan Yeah, what's up? 도동도동 나베다 드럼 보고 울려 버렁버렁 신나게 발바 발을 굴려 눈 풀려 에너지 드링크